Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menampilkan presentasi tentang teori-teori perkembangan. Hai, perkenalkan nama saya Rena Rohmawati. Hai, perkenalkan nama saya Sabira Hairunisa Pratidina. Perkenalkan, nama saya Adelia Afrianti. Saya Detya Eka Nurwanti Putri. Pembahasan kali ini yang pertama ada Arnold Gesell dan model maturasi. Selanjutnya, teori psikoseksual Sigmund Freud. Selanjutnya ada fokus Erik Erikson pada perkembangan psikososial. Pembahasan selanjutnya yaitu model-model perkembangan behavioral dan teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Arnold Gesell dan model maturasi. Apa sih itu maturasi? Nah, maturasi merupakan proses menjadi lebih dewasa. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang mengalami tahap dari fase kecil menjadi tumbuh dewasa itu mengalami yang namanya proses maturasi. Kemudian, teori ini berkembang secara bertahap. Kemudian Arnold dan rekan-rekan pun berpendapat bahwa perkembangan manusia itu bergerak maju dan teratur, di mana kemajuan tersebut dapat ditentukan oleh genotip anak atau latar keturunan dari keluarganya. Contohnya, ketika keturunan anak itu bertubuh tinggi, maka anak tersebut juga akan memiliki genotip bertubuh tinggi. Dan sebaliknya, ketika anak tersebut terlahir atau dari golongan genotip bertubuh pendek, maka anak tersebut juga akan memiliki tubuh yang pendek. Kemudian, Arnold dan rekan-rekan pun berpendapat bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang tidak dapat dipaksakan, melainkan secara bertahap oleh waktu yang ditentukan sesuai dengan tingkat hormonal dan tingkat kesiapan pada anak-anak. Kemudian terdapat prinsip perkembangan menurut Arnold. Yang pertama yaitu prinsip arah perkembangan, di mana menurut Arnold arah perkembangan pada manusia itu pergerakannya secara sistematis dan maju. Contohnya, ke tingkat kematangan pada bayi yang baru lahir, kemudian ada pertumbuhan tubuh pada manusia dari yang tadinya balita menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dan kemudian tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Dan pergerakannya itu akan selalu maju ataupun tetap. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip jalinan timbal balik, di mana menurut Arnold menyebutkan bahwa pertumbuhan ini bersifat struktural dan saling melengkapi, di mana contohnya itu ada hubungan timbal balik saraf motorik yang berlawanan secara ontogenik. Contohnya, pada saat kita berjalan kaki, tiba-tiba tangan kita mengayun, bukan? Nah, itulah ada penyebabnya itu karena adanya prinsip jalin timbal balik dari pertumbuhan. Kemudian selanjutnya ada prinsip asimetri fungsional, di mana perkembangannya itu tidak seimbang dan berkaitannya itu dengan gerakan-gerakan yang tidak sistematis atau bersifat refleks. Contohnya, ketika kita tiba-tiba menolehkan kepala, kemudian melekukan lutut ataupun tangan atau siku, kemudian kita menggerak-gerakkan jari-jari tangan, dan gerakan refleks lainnya seperti itu. Dan yang selanjutnya ada prinsip maturasi individuasi, di mana pada perkembangan ini adanya tingkat pematangan pada individu
yang dikendalikan oleh faktor endogen atau internal. Itu bisa berupa hormon dari dalam tubuh seseorang itu, ataupun biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menjadi titik tentu atas keberhasilan dari perkembangan seseorang. Nah, yang terakhir yaitu ada prinsip fluktuasi teratur, atau pada tahap perkembangan ini adalah perkembangan yang seimbang dan perkembangannya itu naik turun dan tidak stabil. Contohnya itu pada siklus pertumbuhan yang disebabkan oleh garis tren yang sedang beredar di kalangan masyarakat. Biasanya berupa pada pertumbuhan pada cara bergaya rambut ataupun yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori psikoseksual menurut Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856 dan beliau meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Pada saat itu beliau berusia 83 tahun. Beliau adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Nah, menurut Freud, kepribadian itu berkembang dari masa anak-anak yang dilalui dan akan menetap atau membentuk pada individu tersebut. Manusia juga terfokus pada area sensitif seksual tertentu, artinya kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak di mana mencari kesenangan energi dari id menjadi fokus pada area sensitif seksual tertentu. Nah, energi psikoseksual atau libido digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Selanjutnya terdapat 3 komponen dalam teori Freud. Yang pertama, komponen dinamik. Nah, komponen ini mengenai energi psikis dan alam bawah sadar. Yang kedua, komponen struktural. Nah, komponen ini mengenai id, ego, dan superego. Yang ketiga atau terakhir, komponen tahapan atau seksual, mengenai oral atau mulut, anal, palik atau kelamin, latensi, dan genital. Mengenai komponen dinamik. Nah, penerapan Freud atas konsep kekekalan energi pada perilaku manusia menghasilkan apa yang disebut dengan energi psikis. Nah, kalau sumber utama energi psikis apa? Nah, sumber utama energi psikis ini adalah insting atau dorongan-dorongan psikologis yang muncul tanpa dipelajari. Nah, kalau insting yang terkuat ini adalah yang terkait dengan penciptaan dan kelangsungan hidup yang disebut dengan eros. Nah, kalau insting seksual itu apa? Insting seksual merupakan insting kehidupan yang paling pokok. Jadi, alam bawah sadar mendorong id untuk tetap aktif di sepanjang hidup, tetapi seiring kemajuan. Nah, jadi alam sadar, alam tidak sadar, dan alam bawah sadar semuanya bekerja sama sehingga memungkinkan individu memproses pikiran-pikiran dan menyelesaikan berbagai konflik. Komponen struktural. Nah, komponen struktural ini terdiri atas 3 poin. Untuk poin yang pertama adalah id. Nah, id ini apa? Id adalah gudang penyimpanan bagi semua insting, memuat segala sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, id merupakan struktur biologis bawaan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan melalui pemenuhan kebutuhan secara serta-merta. Nah, poin yang kedua adalah ego. Nah, ego ini terbentuk sebagai hasil interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan akibat pengurangan ketegangan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, poin yang terakhir adalah superego. Nah, tujuan dari superego ini adalah untuk mencegah id agar tidak mengekspresikan dorongan-dorongan yang secara sosial tidak pantas. Atau terakhir, mengenai komponen tahapan atau seksual. Nah, pada komponen ini terdiri dari 5 tahapan. Untuk tahap yang pertama adalah tahap oral atau mulut. Nah, pada tahap ini terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupan manusia. Jadi, fokus rangsangan ada pada mulut.
Untuk yang kedua adalah tahap anal atau anus. Nah, ini berlangsung pada tahun kedua sampai kelima pada bayi. Pada tahap ini juga meningkatnya kepekaan terhadap rangsangan di sekitar sekat berlendir di daerah anus. Untuk tahap yang ketiga adalah tahap palik atau kelamin. Nah, pada tahap ini berlangsung pada tahun keempat sampai pada tahun keenam. Pada periode ini juga energi psikis ke dalam organ-organ kemaluan dan kenikmatan diperoleh dengan melakukan manipulasi terhadap organ-organ tersebut. Untuk tahap yang keempat adalah tahap latensi. Nah, ini dimulai sekitar usia ke-7 dan adanya perubahan pada zona-zona erogen. Nah, kebanyakan energi yang awalnya pada hasrat seksual dipindahkan ke perilaku-perilaku lainnya. Dan tahapan yang terakhir adalah tahap genital. Nah, ini dimulai sekitar usia 12. Nah, pada tahap ini merupakan periode yang penuh dengan keputusan-keputusan serius. Saya akan menjelaskan fokus Erik Erikson pada perkembangan psikososial. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap perkembangannya. Manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya. Dalam menempuh tahap sebelumnya, pembagian tahap-tahap ini berdasarkan periode terhadap dalam kehidupan manusia. Bayi mulai umur 0 sampai 1 tahun, balita dari umur 2 sampai 3 tahun, prasekolah dari umur 3 sampai 6 tahun, dari usia sekolah 7 sampai 12 tahun, remaja mulai dari umur 12 sampai 18 tahun, pemuda dari umur 20 tahun, dan separuh baya dari umur 20-an hingga 50-an. Dan manula usia 50-an dan seterusnya. Itu teori psikososial Erikson. Masing-masing tahapan juga memiliki tugas perkembangan sendiri yang bersifat psikososial. Misalnya saja, pada usia bayi tujuan psikososialnya adalah menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Kemudian bila tujuan ini tak tercapai, maka bayi itu akan lebih didominasikan sifatnya penakut. Di sini ada 8 contoh lawan kata. Misalnya, kepercayaan dasar, lawannya kecurigaan dasar. Otonomi, lawannya perasaan malu dan keraguan-raguan. Selanjutnya, inisiatif, kebalikan dari kesalahan. Kerajinan, kebalikannya dari inferioritas. Selanjutnya, identitas, kebalikan dari kekacauan identitas. Selanjutnya, keintiman, sebaliknya dari isolasi. Generativitas, sebaliknya dari stagnasi. Selanjutnya yang terakhir, integritas, sebaliknya dari keputusan. Penganut behavioral percaya pada perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behaviorisme mencakup berbagai model behavioral yang beraneka ragam berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Thorndike menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov. Penelitian Pavlov mengenai refleks terkondisi. Penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka. Yang ketiga ada Vladimir M. Bekhterev. Minat Bekhterev adalah pengondisian respon motorik. Dia menemukan bahwa gerakan reflektif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tidak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Kemudian tokoh yang keempat ada John B. Watson. Menurut Watson,
psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorisme adalah yang pertama, observasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Yang kedua, metode pengujian. Yang ketiga, metode laporan verbal. Dan yang keempat, metode refleks terkondisi. Tokoh yang kelima ada William McDougall. Teori insting McDougall menyatakan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari dalam diri membentuk pikiran dan tindakan. Ada Edward Church Tullman. Tullman berpendapat adanya tujuan dalam perilaku dapat didefinisikan di dalam istilah-istilah behavioral objektif. Dengan kata lain, perilaku menunjukkan tanda-tanda adanya tujuan dan orientasi pada pencapaian sebuah tujuan atau mempelajari cara untuk mencapai tujuan. Tullman mencatat 5 variabel independen sebagai penyebab perilaku, diantaranya stimuli lingkungan, dorongan psikologis, hereditas, pelatihan yang diterima, dan usia. Tokoh yang ketujuh ada Clark Leonard Hall. Bagi Hall, motivasi dasar adalah kondisi kebutuhan tubuh yang muncul dari sebuah penyimpangan dari kondisi-kondisi biologis optimal. Drive atau dorongan didefinisikan sebagai stimulus yang muncul dari keadaan kebutuhan sekelompok sel di dalam tubuh organisme yang membangkitkan perilaku. Tokoh selanjutnya yang ke-8 ada B.F. Skinner. Pengondisian operan milik Skinner beroperasi pada lingkungan organisme. Karena perilaku sebagian besar adalah tipe operan, maka pendekatan yang paling efektif terhadap sebuah sains perilaku adalah mempelajari pengondisian dan peniadaan perilaku-perilaku peran ini. Tokoh yang ke-9 ada Albert Bandura. Respon behavioral tidak terpicu secara otomatis pada manusia melalui stimulus eksternal, seperti yang terjadi pada mesin ataupun robot. Teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November. Sumber lain menyatakan bahwa ia lahir pada tanggal 5 November 1896 dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1934. Ia adalah seorang psikolog asal Rusia. Teori Vygotsky bersifat sosiokultural, artinya teori ini menekankan konteks sosial di mana perkembangan terjadi. Perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat perkembangan itu berlangsung. Pembelajaran ini bisa mengarah perkembangan. Unsur penting dalam teori Vygotsky adalah konsep mengenai zona perkembangan proksimal atau ZPD, merupakan jarak antara tingkatan potensial perkembangan anak dan tingkatan kemampuan anak pada saat ini.